Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan siapa? Ya, pintar, Kak Anwar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Luqman. Siapa itu Luqman ya? Ada yang tahu tak? Siapa itu Luqman? Nabi kah? Atau Rasul kah? Nah, penasaran tak? Baik, kalau penasaran yuk kita simak baik-baik cerita tentang Luqman. Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang solih dan dianugerahi oleh Allah banyak sekali hikmah. Ia tidak menerima kenabian, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi beliau adalah sahabat yang solih dan sangat bertakwa kepada Allah, sehingga namanya itu ada loh di dalam Al-Quran. Kalau yang sering membaca Al-Quran pasti tahu. Meskipun beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau itu ternyata seorang ayah yang pilihan Allah. Seorang ayah yang dipilih oleh Allah dan dijadikan contoh oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa ya kok Luqman bisa dijadikan contoh oleh Allah? Nah, yuk kita pelajari bersama ya. Luqman itu berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya itu adalah seorang tukang kayu, seorang pemahat kayu, tukang kayu. Yang membuat kursi, membuat meja, yang membuat lemari, kayak seperti itu ya. Dia mendapatkan hikmah atau banyak sekali hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya itu diabadikan dalam Al-Quran. Berarti yang diabadikan itu apa? Ya, pintar, tentang nasihat beliau kepada anak-anaknya. Apa sih nasihatnya? Nanti kita bahas ya. Baik, Luqman itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman itu hidup selama 1000 tahun. Wah, panjang umurnya. Jadi karena pada zaman dahulu itu udah tinggi badannya tinggi banget, umur juga masih panjang. Luqman itu juga ternyata adalah gurunya Nabi Daud alaihissalam. Jadi
pekerjaannya itu tadi kan tukang kayu dan tukang jahit. Bayangkan, laki-laki tukang jahit berarti pinter buat apa yo? Buat piring. Ya salah. Buat apa? Buat baju dan juga menggembalakan domba. Jadi pada zaman dulu itu, ketika para sahabat itu kebanyakan pekerjaan-pekerjaannya itu biasanya itu tukang kayu, terus menggembala kambing, tukang jahit, dan yang paling banyak itu adalah berniaga atau berdagang. Jadi pengusaha. Jadi zaman dulu pengusaha itu sudah ada, tapi bedanya sama zaman sekarang itu adalah barang-barangnya. Kan kalau zaman sekarang zaman modern, jadi barang-barangnya canggih. Kalau dulu nggak ada yang namanya HP, itu nggak ada, karena zaman dulu belum ada pabrik HP, itu nggak ada. Kalau sekarang ada semua ya. Jadi zaman dulu itu karena masih terbatas dan belum modern, ya seadanya seperti itu. Kemudian Luqman karena apa? Karena sifatnya yang baik dan bijaksana, akhirnya beliau diangkat menjadi seorang hakim di tempatnya, atau qadhi. Bahasa Arabnya hakim adalah qadhi. Luqman itu diberi julukan Al-Hakim. Kenapa kok disebut Al-Hakim? Karena kebijaksanaan beliau dalam mengambil keputusan. Jadi enggak enggak salah-salah ngambil keputusan. Dilihat dulu, ya ditabayun. Akan ada dua orang yang lagi berselisih, ditanya dulu, kamu kenapa? Ditanya, terus cerita, aku lo begini, aku lo begitu, aku lo gini, ngono, gini. Terus yang satunya, kamu kenapa? Aku lo gini, ngono, LDE, akhirnya aku ngono, akhirnya gini, ngono, seperti itu. Terus akhirnya dipanggilkan saksi, gimana? Kenapa kok orang dua itu bertengkar? Iya, awalnya itu begini, awalnya begitu, terus awalnya akhirnya begini begitu. Terus setelah itu akhirnya diambil keputusan, dicocokkan. Itu namanya mengambil keputusan secara benar, seperti itu. Jadi ketika ada yang bertengkar, gak boleh langsung yang nggak disakiti itu berarti benar, bukan. Jadi harus ditabayun dulu, dicari dulu permasalahannya. Caranya itu disuruh cerita dulu dari versi yang misalkan yang gepuk atau yang mukul, dicari ceritanya, didengarkan ceritanya, terus yang dipukul juga didengar ceritanya, terus cari saksinya. Itu cara-cara dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah, seperti itu. Maka dari itu Luqman juga seperti itu. Setelah itu Luqman menikah dan mempunyai banyak sekali anak. Tapi kasihan, anak-anak Luqman itu ternyata banyak yang meninggal ketika kecil. Tapi karena beliau sholih, beliau tawadhu, terus taat kepada Allah dan bertakwa, ikhlas, karena beliau percaya bahwa Allah yang Maha Tahu. Maka dari itu Luqman itu sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada diterangkan di ayat 12 surat Luqman, ya. Itu dengan bunyinya, artinya itu seperti ini. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu apa? Bersyukurlah kepada Allah, katanya Allah seperti itu. Maka dari itu di ayat tersebut ada pelajarannya, hikmah yang bisa diambil di ayat tersebut. Apa hikmahnya? Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang pandai bersyukur.
dan selalu menerima ketetapan Allah. Meskipun berat, tapi karena Allah yang memberikan keputusan, beliau dengan senang hati menerimanya. Karena beliau yakin ada maksud di balik semua itu. Makanya kita juga belajar untuk bersyukur. Gimana caranya? Misalkan kalian hari ini makan tahu, tempe, sayur. Kalau kalian bersyukur, itu pasti sebelum makan itu berdoa dulu. Gimana doanya? Ya, pintar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sebelum makan. Terus habis makan, ya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Seperti itu. Itu tanda kalau kalian itu bersyukur. Dan setelah makan itu setelah makan itu ya berdoa itu tadi. Intinya kalau kalian itu bersyukur, dalam setiap apapun yang kalian lakukan itu harus berdoa. Itu tandanya kalian bersyukur. Dan gak kebanyakan bicara. Oh, masa bendino tempe, bendino tahu. Wah, gak enak bu. Masa tempe tahu tok ae. Kualat susu dari tempe, susu dari tahu. Tapi kalian gak seperti itu kan ya? Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Bersyukur daripada kalau dilihat di teman kita yang di jalan yang nggak bisa makan, kita masih harus bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah rezeki dari orang tua kita, melalui orang tua kita. Coba kalau kalian nggak punya orang tua, kalian bisa sama kayak orang-orang di jalan. Kalau mau makan nyari uang dulu di jalan-jalan itu. Terus kalau kadang dapat kadang enggak, dan makanannya pun kalau misalkan nggak dapat uang, makan makanan sisa yang ada di sampah, makanan sisa yang ada di tong sampah dimakan. Kalau kalian tahu kehidupan orang-orang di jalan, pasti kalian miris itu nggak tega, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan. Maka kita harus bersyukur. Kalian juga harus bersyukur masih punya orang tua, kalian masih diberi makan, gak usah kerja, cuma paling disuruh bantu-bantu toh. Maka dari itu kalian harus membantu orang tua. Kalau suruh ayo belikan terasi, siap, langsung berangkat. Bukan ayo belikan terasi, saya talah gitu loh, bobo-boy cocoy kurung mari ambek motone kate metu, maksudnya melotot. Seperti itu apakah bagus? Tidak bagus seperti itu ya. Karena itu kalian harus bersyukur, selalu bersyukur. Itu dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik seperti itu, dan beribadah kepada Allah serta melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti itu. Karena kita hanyalah manusia. Manusia itu apa sih tugasnya di dunia ini? Manusia itu ditugaskan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah, itu ada fungsinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepadaku. Allah sampai berbicara di dalam Al-Quran seperti itu. Maknanya dalam ayat tersebut itu adalah kita di dunia ini itu sifatnya itu adalah beribadah, bukan main-main tok. Main Lego, main game, apalagi ya yang udah punya HP dari subuh sampai maghrib game tok. Wah, mau jadi apa? Masa mau masuk surga tapi main game? Apa iso apa enggak bisa. Yang bisa itu ketika kalian beribadah kepada Allah. Jadi enggak bisa kalau kalian mau masuk surga tapi disuruh sholat, disuruh
Ngaji mo kayak sapi, mo begitu ya. Jadi kalau kalian mau masuk surga, maka harus apa? Ibadah. Ibadahnya itu gimana? Sholat, ngaji, berbakti kepada orang tua itu juga ibadah. Lalu disuruh langsung berangkat, jangan lama-lama seperti itu. Nah, di ayat selanjutnya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, di ayat ini ada pelajaran di dalamnya. Apa pelajarannya? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Caranya gimana? Ya itu tadi, balik ke ayat yang pertama. Caranya adalah beribadah. Coba kalian jawab, apa sih itu beribadah? Pinter. Beribadah itu adalah melakukan perintah Allah. Contohnya itu kalau yang biasa kita lakukan itu sholat, mengaji, terus apa lagi? Masih banyak lagi, zakat, puasa, haji. Tapi sebenarnya makna ibadah itu adalah melakukan hal baik yang diperintahkan oleh Allah. Kalian memakai baju itu juga ibadah. Coba kalau kalian nggak pakai baju, kayak apa? Kayak hewan. Malu nggak? Malu. Coba hewan nggak pakai baju malu apa enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena emang hewan nggak boleh dikasih baju. Hewan kan bukan manusia. Coba kalau hewan dipakein baju, ya nggak pantas sebenarnya. Kan emang kodratnya seperti itu, takdirnya seperti itu. Kalau nggak pakai baju, kalau manusia, ya pakai baju. Kenapa kok pakai baju? Karena harus menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu bagian-bagian yang tidak boleh dilihat, diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Contoh, ibu kalian, ayah kalian, adik kandung kalian, mbak kalian, atau kakak kalian. Pokoknya yang sedarah nggak boleh itu dinikahi. Jadi kalian jangan sampai salah. Oh, tutup muhrim kon. Ojo otik-otik. Keliru. Muhrim itu adalah kain ihram yang biasa dipakai untuk haji, itu muhrim. Kalau mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi kata yang betul adalah ketika kalian bersentuhan dengan orang lain atau ketika menasihati orang lain, bilang jangan begitu, kalian bukan mahram. Nah, itu seperti itu yang bagus, yang benar. Jadi kalian jangan sampai salah kaprah ya. Baik, lanjut. Jadi ya tadi, kembali ke bersyukur. Tanda kita bersyukur ya berpakai pakaian, terus minum, makan, pokok hal-hal yang baik. Berbakti pada orang tua itu termasuk kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya bilang alhamdulillah tapi ke orang tua masih melotot, matanya sampai keluar, terus nadanya sangat tinggi. Wah, ibu, begitu. Waduh, itu bukan beribadah namanya. Kalau kalian beribadah itu ya berbuat baik kepada orang tua. Makan dan minum, waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum. Jangan sampai dicampur-campur, waktunya makan minum kalian gak mau. Itu namanya gak ibadah. Kenapa? Karena kalian itu, badan kalian itu bukan milik kalian loh. Badan kalian itu milik Allah. Kalian gak punya apa-apa. Kita itu manusia tidak punya apa-apa di dunia ini. Meskipun badan kalian itu melekat pada diri kalian, tapi sebenarnya itu bukan milik kalian, tapi milik Allah. Maka dari itu kita harus menjaganya. Kalau waktunya makan ya makan. Kalau kita nggak makan, dosa nanti. Itu namanya zolim. Zolim kepada diri kita sendiri. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti kalau nggak makan.
Ayat selanjutnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi di ayat ini Allah telah menganugerahkan Luqman ketaatan beribadah kepada Allah atau bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Bertakwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu adalah bertakwa. Maka dari itu kalau kita ingin diberikan apapun yang kita inginkan, itu ya kuncinya satu, bertakwa kepada Allah. Nanti insya Allah Allah berikan apa yang kita inginkan, dikabulkan oleh Allah, dimudahkan. Siapa sih yang nggak mau dikabulkan? Kalian mau nggak? Ya mau, dan semua juga mau pasti ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Ada beberapa nasihat. Yang pertama itu adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu apa sih? Menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah itu adalah percaya kepada selain Allah. Jadi percaya kepada selain Allah. Dan Allah tidak suka itu, karena ada beberapa dosa yang sulit sekali dimaafkan oleh Allah. Di antaranya yang pertama itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Jadi lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah sendiri. Dan itu Allah tidak suka. Dan dosanya sangat besar serta sulit untuk diampuni oleh Allah. Yang kedua itu durhaka kepada orang tua. Makanya kalian harus hati-hati ya. Baik. Kembali lagi ke mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu adalah lebih mempercayai makhluk daripada Allah. Intinya menduakan Allah, dan Allah itu tidak menyukainya. Jadi misalkan kalian tidak bisa perhitungan 1 tambah 1. Kalau kalian itu percaya kepada Allah, yang dilakukan itu adalah berdoa kepada Allah. Yang pertama berdoa, ya Allah mudahkan aku dalam memahami ini ya Allah, aku tidak bisa 1 tambah 1 ya Allah mudahkan. Nah, setelah itu tahap kedua itu adalah apa? Belajar. Belajar itu disebut ikhtiar. Maka dari itu kalian harus melakukannya. Terus yang terakhir itu tawakal. Nah, tawakal itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka dari itu, itulah yang harus dilakukan. Tapi kalau misalkan kalian lebih percaya kepada makhluk daripada Allah, apa yang dilakukan? Minta tolong kepada orang pintar. Atau kalau sekarang itu disebut mbah dukun ya. Jadi, mbah, aku gak iso siji tambah siji mbah. Ya apa iki mbah? Ya wis ngene wis, jupukno banyu sak gelas, jupukno. Terus diminum sama dia. Langsung disembur ke wajah kalian. Terus apa yang terjadi? Apakah langsung bisa? Waduh, iso rek siji tambah siji. Oh, gak mungkin. Gak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses, karena Allah sendiri itu mengajarkan proses. Dan itu tidak akan terjadi langsung bisa, nggak mungkin. Yang ada apa? Semua bau, wajah kalian jadi bau apa? Bau ludahnya mbah dukun itu tadi ya. Makanya kalian harus hati-hati. Kalian harus percaya kepada Allah, hanya kepada Allah. Minta tolong ya kepada siapa lagi? Allah. Insya Allah kalau kita percaya dan yakin kepada Allah, pasti Allah akan menolong. Meskipun tidak langsung bisa, tidak langsung dikasih, tapi pasti akan dikasih. Yang kedua, jangan sombong dan angkuh. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka dari itu Luqman menasihati anaknya biar nggak sombong. Jadi kita tidak boleh sombong, karena yang berhak sombong itu adalah Allah. Yang maha sombong itu adalah Allah. Kenapa? Ya wajar dong, Allah yang menciptakan semuanya, menciptakan kalian, menciptakan awan, menciptakan alam semesta. Wajar Allah sombong. Maka dari itu kita nggak boleh menyamai Allah. Kalau kita sombong, itu sama saja dengan menyamai Allah. Kalau Allah boleh sombong,
Wong yang menciptakan semuanya. Kalau kita, apa yang disombongkan? Wong badan kita aja bukan punya kita sendiri toh. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, ciri-ciri sikap sombong itu menurut Luqman ada di dalam ayat 18. Apa artinya atau maknanya di dalamnya? Yang pertama itu memalingkan muka dari manusia. Maksudnya itu nggak mau menolong. Nggak mau menolong, kalau ada yang kesusahan dibiarkan, acuh tak acuh seperti itu. Jadi leono kancane kesusahan, wah jarno wis karpe wis gak usah ditulungi, seperti itu. Terus yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi kepada orang lain itu meremehkan. Wah, kon niku kurang pinter, aku loh sing pinter, lek agak pole aku gawe dadi. Seperti itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Lega pole aku agak mungkin sekolah lagi juara. Nggak boleh seperti itu ya. Terus yang terakhir itu membanggakan diri. Selalu apa yang dibicarakan itu selalu dirinya sendiri. Nggak mau mendengarkan orang lain, itu membanggakan diri. Apa kalau habis beli apa langsung dibanggakan, langsung diperlihatkan. Ki lho aku mari tuku iki. Kon gak duwe to, elek kon niku, nggak boleh seperti itu. Yang terakhir itu adalah hendaklah berbuat kebaikan. Karena apa? Allah paling menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena dalam surat Al-Asr itu kita diharuskan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu, kalau kita melihat kemungkaran atau melihat teman kita yang usil, diingatkan gak apa-apa. Karena itu termasuk berbuat kebajikan. Kita menolong teman juga sama. Misalkan kalian di kelas ada yang gak punya pensil, ya dikasih pinjemi. Jangan, kon niku gak duwe dilokno malah, enggak boleh seperti itu. Dipinjemi dan enggak usah kebanyakan ngomong. Jadi kalau sudah dipinjemi kilo wis gawean sik. Jangan sambil ngomong kon niku gak duwe kilo tak iku, enggak boleh seperti itu. Kalau dikasih ya dikasih, dipinjemi ya dipinjemi, dan jangan terlalu banyak berbicara seperti itu. Baik, itulah kisah keteladanan Luqman dan pesan yang Luqman berikan kepada anaknya. Ada 3 poin tadi. Yang pertama apa? Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua jangan angkuh atau sombong. Yang ketiga hendaklah berbuat kebajikan. Baik, sekian dulu dari Pak Nur ya. Jumpa lagi. Dadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tumakninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.